Ada yang tahu foya-foya itu apa? Kalau Ria? Suma? Suma itu membicarakan amal kebaikan kita untuk dipuji sama orang lain. Kalau Ria itu memperlihatkan amal baik kita agar dipuji orang. Takabur apa? Sombong. Hasad? Hasad itu iri dengki. Nanti saya akan menampilkan sebuah video, dipahami baik-baik dan nanti disimpulkan. A few moments later. Sebagaimana api yang membakar terbakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, saya cinta ya Pak dan kalau bilang. Makanya jauhi sikap iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan mencoba memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Oke, siapa yang mau menyimpulkan atau mau ditunjuk? Oke, ditunjuk aja ya. Diri. Karena itu termasuk yang boros
dunia kebaikan akhirat menunjukkan omongan tinggi politik dan pamer dapat memicu infeksi atau gula berkandungan bersih berpotensi menimbulkan simpati dalam menghindarinya. Cara menghindarinya yaitu yang pertama membelanjakan harta sesuai dengan prioritas kebutuhan bukan keinginan. Lalu yang kedua membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga bergaya hidup sederhana. Yang keempat selalu bersyukur. Yang kelima bertindak selektif dan terencana. Dan yang terakhir bersikap rendah hati. Lalu yang kedua ria dan sum'ah. Dampak negatifnya yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Dua, merasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan diri dan diri. Cara menghindarinya yaitu meluruskannya, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan membiasakan hidup sederhana. Ria itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ria dalam niat, ria dan yang kedua ria dalam perbuatan. Contoh ria dalam niat itu misalnya kamu beribadah terus kamu bilang ke orang lain bahwa aku ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya enggak. Kalau yang contoh ria dalam perbuatan itu, semisal kita pakai baju syar'i, baju gamis, kerudung syar'i, bahkan sampai bernikop biar dilihat orang lain, itu contoh dari ria dalam perbuatan. Takabur, dampak negatif dari takabur yaitu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Keempat, mendapat siksa. Yang keempat, mendapatkan siksa dan hinaan di akhirat. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindarinya, yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati. Dan yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Hasad. Dampak negatif hasad itu yang pertama menentang takdir. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Dan kelima, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindarinya yaitu meyakini keadilan Allah. Dua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Dan yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Jadi dari kelima penyakit hati ini kita bisa menghindarinya dengan rendah hati atau tawadhu. Ada yang tahu gak syarat diterimanya amal? Ada 3. Oke, syarat diterimanya amal yang pertama beramal dengan landasan ilmu, yang kedua berniat ikhlas karena Allah, yang ketiga melakukan dengan sabar dan ikhlas. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya membuat games namanya TGT atau Tim Games Turnamen. Tujuannya agar kita bekerja sama, bertanggung jawab, dan melatih bersaing dengan sehat. Kita bagi kelompoknya 4 kelompok dengan berhitung 1 sampai 4.
yang terakhir mengumpulkan berarti dapat konsekuensinya yaitu nyanyi. Nyanyinya sesuai persetujuan kelompok lain. Maaf ya, jadi sebelumnya kalian tulis nama kelompok dulu ya. Nama-nama kalian di atasnya atau di atasnya. Itu dari 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Berdua. Boleh lihat modul tapi nggak boleh lihat searching ya. Tadi yang pertama kelompok 4. Maju ke depan. Ayo presentasi aja. Oke, kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang baca soalnya juga. Soal pertama, perbedaan sum'ah dengan ria. Ria itu pamer, sum'ah itu merasa tahu lebih baik daripada orang lain. Yang tidak diperbolehkan diri hati kecuali satu dua orang, yaitu orang yang berilmu untuk membaca Quran tapi tidak orang, dan orang yang memberi data untuk dihafalkan tapi uang atau melanjutkan uang untuk kesenangan duniawi ia adalah menghabiskan dengan niat mendapatkan impian. Merasa paling baik dari
itu di dalamnya di dalam di dalamnya saat tidaknya menampakkan atau memperlihatkan semuanya. Sekian dari kelompok kami, kalau ada kata mohon wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban kelompok kami. Jelaskan pengertian dari berfoya-foya, sum'ah, riyah, takabur, dan hasad. Foya-foya yaitu sifat menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sum'ah yaitu memperlihatkan amal ibadah dengan tujuan mendapat pujian. Takabur yaitu menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat. Hasad yaitu sifat tidak senang dengan kebahagiaan seseorang. Yang tidak diperbolehkan iri hati kecuali pada dua orang, yaitu orang yang berkemampuan untuk membaca Al-Quran dan juga orang yang berkemampuan untuk menghafal Al-Quran. Yang nomor 3, perbedaan sum'ah dan riyah. Sum'ah yaitu memperlihatkan amal ibadah dengan tujuan agar dipuji, dan riyah yaitu memperlihatkan amal ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian. Kita syarat berimanya amal itu tidak melakukan dengan niat beramal dengan rasa ilmu dan lakukan dengan sapi dan ikhlas.
dan ilmu, niat karena Allah, sabar dan ikhlas. Banyak yang jawabannya kurang benar. Kita bahas. Yang pertama, perbedaan sum'ah dan dengan ria itu apa? Kalau ria itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu memperlihatkan. Jadi kalau ria memperlihatkan nama baik kita demi dipuji orang lain, kalau sum'ah itu memberitahu nama baik kita dan dipuji orang lain. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan diri hati kecuali pada dua orang, yaitu yang dikaruniai ilmu Al-Quran dan membacanya pada malam hari dan siang hari. Dan yang kedua, pada orang yang dikaruniai harta dan dia mensedekahkannya pada siang hari dan malam hari. Yang kedua, yang ketiga, sebutkan dan jelaskan pengertian dari berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur dan hasad. Tadi udah tahu kan? Ria itu apa? Memperlihatkan. Kalau foya-foya? Kalau sum'ah? Membicarakan. Membicarakan amal perbuatan. Kalau takabur? Sombong. Kalau hasad? Tadi kalau yang ria itu udah betul semua. Tadi Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 menjelaskan tentang ya, lebih tepatnya boros atau taksir. Dan yang terakhir, sebutkan syarat diterimanya amal. Yang pertama, yang kedua, karena Allah. Dan yang ketiga, minggu depan kalau nggak jadi P5 kita tes. Jadi setelah P5. Babnya bab 1 sampai bab 3. Sampai bab 3. Ya, nanti. Oh, ya.